Ini adalah kisah tentang seorang janda tua yang tinggal sendirian di tepi laut selatan. Tubuhnya renta namun hatinya penuh kesabaran. Setiap malam, ia duduk diam, menatap ombak sambil berbisik seolah berbicara pada sesuatu yang tak kasat mata. Namun suatu ketika ia bertemu dengan sosok gaib yang memberi hadiah tak ternilai, yang ternyata itu Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Apa sebenarnya rahasia dari pertemuan antara janda tua dan sosok gaib tersebut? Dan bagaimana seluruh desa merasakan keajaiban setelahnya? Mari kita simak cerita lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita merinding haru. Di ujung selatan Pulau Jawa, tersembunyi sebuah desa kecil yang hampir terlupakan dunia, bernama Dusun Banjarwatu. Terletak tepat di tepi Samudra Hindia, di mana suara debur ombak menjadi musik pengantar tidur setiap malam. Disinilah seorang janda tua bernama Embok Siti menjalani hidupnya. Ia dikenal oleh semua warga sebagai sosok yang tabah, namun menyimpan duka mendalam yang jarang sekali ia ungkapkan. Embok Siti tinggal di sebuah gubuk bambu yang rapuh, berdiri dekat lereng pasir. Dinding rumahnya terbuat dari anyaman bambu yang telah berlubang dimakan usia, dan atapnya dari ilalang kering yang pernah bocor parah ketika musim hujan datang. Meski begitu, Embok Siti tak pernah mengeluh. Ia selalu memperbaiki rumahnya dengan tangannya yang renta, tubuh bungkuknya yang sudah lemah. Konon, suami Embok Siti hilang 30 tahun lalu akibat badai laut. Beberapa tahun kemudian, anak sematawayangnya yang sudah dewasa mengikuti jejak sang ayah menjadi nelayan. Namun, suatu pagi, perahu anaknya tak pernah kembali. Laut seolah telah menelan dua cinta terbesar dalam hidupnya. Sejak itu, ia hidup sendiri, ditemani oleh kesunyian, debur ombak, dan doa-doa panjang yang hanya laut yang tahu isinya. Meski hidup dalam kesepian dan kemiskinan, Embok Siti tetap menjaga harga dirinya. Dia menolak belas kasihan berlebihan. Beberapa warga pernah menawarkan bantuan makanan atau menawarkan untuk memperbaiki rumahnya. Namun Embok Siti hanya menerima sedikit, sisanya ia tolak dengan halus. Masih banyak yang lebih membutuhkan, ujarnya dengan senyum lembut yang menenangkan. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Embok Siti akan menyapu halaman kecil yang penuh dengan dedaunan. Tangan renta itu gemetar, namun gerakannya tetap teratur. Di belakang rumahnya, ia menanam singkong, keladi, dan sebatang pohon pepaya yang tak pernah berbuah lebat. Namun tetap ia rawat dengan penuh kasih. Ia memasak menggunakan tungku batu yang mengandalkan kayu bakar yang dikumpulkannya sendiri dari semak-semak pantai. Anak-anak kecil yang lewat sering memanggilnya Simbok, dan kadang ia memberi mereka air gula atau potongan singkong rebus. Warga desa menyayanginya, meski merasa heran. Bagaimana mungkin seorang janda tua bisa bertahan sendirian begitu lama di ujung dunia ini, tanpa keluhan dan tanpa air mata di hadapan orang lain? Ada satu kebiasaan yang selalu dilakukan Embok Siti sejak kehilangan keluarganya. Setiap sore, ia akan duduk diam di depan rumah, memandang cakrawala biru yang seolah menyimpan rahasia masa lalu. Angin laut yang keras dan garang bagi Embok Siti bukanlah momok, melainkan pelipur lara. Ia percaya, hanya laut yang setia mendengarnya. Suatu kali, seorang pemuda bertanya, "Simbok, ngapain sih tiap sore duduk diam begitu? Kan gak ada yang dilihat." Embok Siti hanya tersenyum dan menjawab, "Laut itu mendengar semua yang kita bisikan. Bahkan tangis yang tak keluar pun dia tahu." Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya Embok Siti katakan kepada laut. Mungkin ia bercerita tentang suaminya, atau anaknya yang tak pernah kembali. Mungkin juga tentang kesepiannya, tentang rasa rindu yang tak bisa diungkapkan. Namun, setiap kali ia kembali dari duduk panjangnya, wajahnya tampak lebih tenang, seolah laut telah membasuh luka hatinya, walau sedikit. Namun, tidak semua yang dilakukan Embok Siti dapat dimengerti oleh warga. Ada satu kebiasaan yang dianggap aneh bahkan mistis. Setiap malam bulan purnama, ia akan berjalan perlahan menuju sebuah batu besar di ujung pantai, duduk bersila, dan memandang laut selama berjam-jam. Kadang ia membawa bunga melati, kadang hanya segenggam air dari tempayan rumahnya. Anak-anak desa pernah diam-diam mengikutinya, namun mereka tak berani mendekat. Mereka hanya menyaksikan Embok Siti duduk diam, sesekali berbicara lirih, lalu kembali diam.
beberapa warga mulai percaya bahwa Embok Siti sedang melakukan sesuatu yang tak tampak oleh mata, mungkin menyampaikan doa atau berbicara dengan makhluk halus. Namun, tak ada seorang pun yang berani mengusiknya. Bukan karena takut, tapi karena mereka menghormati. Desa itu memang masih memegang adat, bahwa setiap orang punya caranya sendiri dalam menghadapi duka. Dan bagi Embok Siti, duduk di batu itu saat bulan purnama adalah caranya untuk bertahan hidup. Hingga suatu malam, datanglah purnama yang berbeda dari biasanya. Langit tak berawan, bulan bundar seperti koin perak raksasa menggantung di angkasa. Laut yang biasanya bergemuruh mendadak tenang. Tak ada angin, tak ada suara binatang malam. Seolah seluruh alam menahan napas. Malam itu, Embok Siti terlelap lebih awal. Namun dalam tidur sunyinya, ia dijemput oleh mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Ia berdiri di pantai yang sama, tapi pasirnya berkilau seperti emas, dan lautnya memantulkan cahaya bulan bak cermin suci dari langit. Dari kejauhan, datanglah sesosok perempuan cantik berkebaya hijau, berjalan anggun di atas permukaan air. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh berwarna zamrud, dan dari bibirnya mengalun suara lembut. "Aku mendengarmu." Suara itu menggema dalam dada Embok Siti, lalu sosok perempuan itu mengulurkan tangan ke arahnya. Namun sebelum ia sempat menyentuh, mimpi itu runtuh dalam sekejap. Embok Siti terbangun, gemetar, dengan mata basah. Hatinya tahu, sesuatu yang besar tengah mendekat. Pagi menjelang, matahari belum menembus kabut desa. Namun Embok Siti merasa tubuhnya ringan dan penuh daya. Tangannya yang biasanya gemetar kini mantap saat merapikan kain lusuhnya. Ketika ia melangkah keluar dan menatap laut yang tampak lebih biru dari biasanya, hatinya bergetar. Mimpi itu masih menyisa gema. Namun ia berusaha menganggapnya bunga tidur. Hingga ia menimba air dari tempayan bambu dan mendapati sekuntum melati segar mengapung di dalamnya. Padahal, tak pernah ada yang menaruh bunga di sana. Ia menoleh ke arah pantai. Matanya membelalak. Itu bunga yang biasa ia bawa ke Batu Keramat setiap malam purnama. Desa pun mulai merasakan keanehan. Ada yang mengaku melihat sosok wanita berjubah hijau di tepian pantai. Seekor anjing menggonggong tanpa sebab ke arah laut. Seorang nelayan bersumpah perahunya bergerak sendiri, padahal laut sedang tenang. Semuanya terasa ganjil, dan semua percaya, laut tengah berbicara. Pada malam kedua setelah mimpi itu, Embok Siti kembali duduk di dekat batu besar, membawa melati seperti biasa. Namun kali ini, ada getaran tak kasat mata di udara. Udara laut yang dingin terasa hangat. Ia memejamkan mata, mengatur napas, lalu terdengar bisikan, bukan dari telinga, tapi dari pikirannya sendiri. "Kau telah sabar selama ini, Siti." Suaranya lembut, teduh. Seolah suara itu telah mengenalnya seumur hidup. Embok Siti membuka mata. Di hadapannya berdiri sosok perempuan jelita, berkebaya hijau, rambut panjang tergerai, mata seteduh samudra. Tak ada ombak, tak ada angin. Hanya detak jantung Embok Siti yang berpacu. Ia tahu, ini bukan manusia. Ini adalah Nyi Roro Kidul. Namun tak ada ketakutan. Yang ada hanya haru. Sang Ratu Laut duduk di sampingnya, seperti sahabat lama yang datang kembali setelah perpisahan panjang. Tak ada petir, tak ada kilatan magis, hanya keheningan yang membawa mukjizat. Perempuan gaib itu meletakkan tangannya di pundak Embok Siti. Seketika, kenangan pun mengalir. Suaminya, anaknya, tawa di dermaga, dan kehilangan yang selama ini ia peluk diam-diam. "Kau telah cukup berkorban, Embok. Tapi tidak ada cinta yang benar-benar hilang. Mereka tidak pergi sia-sia. Cintamu masih hidup di sini." Ia menyentuh dada Embok Siti, lalu menoleh ke laut yang kini tenang dan gelap. Malam itu, Embok Siti menangis. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, air matanya tumpah. Ia tak merasa lemah. Ia merasa dibebaskan. Dimengerti. Sang Ratu tak menjanjikan kekayaan, tak menawarkan keabadian. Tapi ia memberi sesuatu yang jauh lebih dalam. Pengakuan akan luka, dan kedamaian atas kehilangan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, keajaiban mulai tampak.
Tanaman-tanaman yang dulu tak bisa tumbuh di pasir mulai menjalar subur. Keladi, singkong, bahkan tomat tumbuh lebat. Sumur yang tadinya asin kini jernih dan tawar. Udara di sekitar rumahnya wangi melati setiap malam. Warga desa terheran-heran. Tubuh Embok Siti memang tetap bungkuk dan keriput. Tapi wajahnya bersinar, langkahnya ringan. Ia mulai membuat jamu dari tanaman sekitar. Banyak warga datang bukan karena sakit, tapi karena setelah meminum ramuan itu, hati mereka merasa damai. Mereka berbisik, Embok Siti telah menerima anugerah. Tapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Yang memberi bukan aku. Aku hanya menjaga apa yang diberikan." Dusun Banjarwatu perlahan berubah. Laut yang dulu sering mengamuk kini lebih tenang. Tangkapan ikan melimpah. Anak-anak jarang sakit. Udara terasa lebih bersih. Hewan liar pun enggan mengganggu. Embok Siti tak menjadi ratu. Tapi ia menjadi penjaga. Penjaga sunyi dan doa yang pernah ditatap oleh Sang Ratu Laut Selatan. Semua ini bermula pada suatu malam ketika Embok Siti dikunjungi oleh sosok gaib yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Tak ada seorang pun yang benar-benar tahu apa yang dibicarakan Embok Siti dengan Nyai Roro Kidul, namun perubahan itu begitu terasa. Setiap kali bulan purnama menyinari desa, warga dengan khusyuk meletakkan seuntai bunga melati di depan rumah mereka, bukan karena takut, melainkan sebagai bentuk penghormatan yang mendalam. Mereka tahu, bahkan kesabaran seorang janda tua bisa menggugah hati sang penguasa laut. Pada suatu malam yang penuh ketenangan, Embok Siti kembali duduk di atas batu besar di pinggir pantai. Kali ini, ia tidak membawa permohonan, tetapi hanya sekadar ucapan terima kasih. Dengan suara pelan, ia berdoa bukan untuk dirinya, tetapi untuk desa, untuk laut, dan untuk anak-anak yang tumbuh tanpa pernah merasakan pedih yang ia alami. Ketika ombak menyapu perlahan di kaki Embok Siti, sebuah kerang kecil berwarna hijau zamrud melayang di hadapannya. Begitu disentuh, kerang itu terbuka, memperlihatkan mutiara kecil yang bersinar lembut, hangat seperti cahaya pelita yang menuntun jalan bagi yang hilang. Embok Siti tersenyum sambil menutup mata, menyadari bahwa ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah amanah, sebuah tanda bahwa ia kini menjadi penjaga keseimbangan antara darat dan laut, antara manusia dan alam, serta antara rasa kehilangan dan ketulusan dalam menerima. Cerita tentang Embok Siti mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Orang-orang datang bukan untuk mencari pesugihan atau kekayaan, melainkan untuk mencari ketenangan. Mereka ingin tahu bagaimana cara hidup berdamai dengan nasib. Embok Siti tidak memberi mantra atau ajian. Ia hanya mengajak mereka duduk bersama, menyeduhkan air hangat, dan mendengarkan cerita mereka. Ia bercerita tentang laut yang marah akibat kerakusan manusia, tentang hutan yang menangis karena ditebang tanpa belas kasih, dan tentang Nyai Roro Kidul yang bukan hanya penguasa gaib, tetapi juga penjaga keseimbangan. Jika kita bersyukur dan menjaga alam, alam akan menjaga kita kembali. Katanya lembut, kata-katanya menyejukkan hati, seperti embun pagi yang menyegarkan jiwa. Bukan dukun, bukan kiai, bukan pula pemuka adat. Namun dalam diam dan ketulusannya, Embok Siti menjadi semacam guru yang mengajarkan lewat tindakannya, bukan kata-kata. Pada malam-malam tertentu, warga melihat cahaya kehijauan muncul dari laut, perlahan mendekat ke rumah Embok Siti. Mereka tahu itu bukan cahaya biasa, dan meskipun tak ada yang merasa takut, mereka merasa diberkati. Anak-anak mulai belajar untuk mencintai laut, para nelayan berhenti membuang limbah ke pantai, dan perempuan-perempuan muda sering datang untuk membantu Embok Siti berkebun dan menanam bunga melati. Semua seolah berjalan lebih seimbang, tanpa paksaan, tanpa aturan yang kaku, hanya dengan keteladanan yang tumbuh dari hati yang pernah sangat patah, tetapi memilih untuk tetap hidup. Embok Siti sendiri tidak banyak bicara. Usianya semakin senja, namun matanya tak lagi menyimpan luka, melainkan ketenangan yang dalam, seperti dasar laut yang tenang setelah badai reda. Sampai akhirnya, pada suatu pagi, Embok Siti tidak keluar rumah. Warga yang biasa datang untuk meminta ramuan mulai cemas, dan ketika mereka masuk, mereka mendapati Embok Siti terbaring damai di atas tikar pandan, tersenyum seolah sedang tidur. Di tangannya tergenggam kerang hijau pemberian Nyai Roro Kidul, dan di sampingnya terletak bunga melati yang masih segar, meskipun tak ada yang meletakkannya di sana.
Warga tak berani menangis keras-keras. Mereka menguburkan Embok Siti dengan doa yang khusyuk. Di atas pusarannya, mereka menanam pohon melati. Ajaibnya, bunga itu mekar lebih cepat dari biasanya, dan aromanya bertahan jauh lebih lama. Malam setelah pemakaman, ombak laut berbuih lembut, angin membelai desa seolah mengucapkan selamat tinggal, atau mungkin terima kasih. Kini, puluhan tahun telah berlalu. Namun nama Embok Siti masih disebut oleh orang-orang yang dulu pernah duduk bersamanya. Mereka yang kini menjadi orang tua bijak, bercerita kepada cucu-cucu mereka tentang seorang janda tua yang hatinya begitu sabar, hingga sang ratu laut pun datang menemuinya. Setiap bulan purnama, warga masih meletakkan bunga melati di depan rumah, bukan karena takut pada Nyai Roro Kidul, tetapi sebagai bentuk cinta pada alam dan penghormatan pada sosok yang telah mengajarkan mereka arti menerima, memberi, dan hidup dalam damai. Karena kadang, mukjizat tidak datang dalam bentuk petir atau cahaya, tetapi dalam hati yang tulus, doa yang tak egois, dan keteguhan seorang perempuan yang tak pernah menyerah meski hidup berkali-kali menjatuhkannya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.